Apa sih? Oh, saya segera Arab yang sekarang kalau dulu pernah untuk masjid yang masih kecil ada namanya mobil yang penyedot itu Arab, jadi dia puasa di luar budaya sekitar dia tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Jumat Allah. Tentunya saya di beberapa jemaah sekalian seperti biasa ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai laporan saldo masing-masing masalah. Yang pertama, operasional masjid saldo awal tanggal 10 April 2025 sejumlah 9.193.000 dan perolehan pekan ini dengan jumlah total 1.960.000. Dan untuk pengeluaran pekan ini dengan jumlah 7.170.000, ketiga saldo wakil kas operasional masjid per tanggal 17 April 2025 sejumlah 3.983.000. Untuk saldo kas operasional masjid di Bank Syariah Indonesia
Indonesia per 17 April 2025 sejumlah 11.832.000. Yang kedua, Mas Yatim dan Bapak dengan jumlah saldo yaitu 9.835.500 rupiah, dan SOS DKM dengan jumlah saldo 988.880. Yang keempat yaitu kas rekening Bank Syariah Indonesia Bapak Modal Tasbih per tanggal 17 April 2025 yaitu sejumlah 372.976.000. Kami mohon doa dan partisipasinya dari masalah untuk penyelenggaraan Bapak ini. Yang kelima yaitu mengenai kajian subuh. Yang pertama satu dengan narasumber Al-Ustaz Ibrahim ini dengan materi kitab Ulumul Maram. Dilanjut kajian subuh hari Ahad dengan narasumber Al-Ustaz Wahibul Bina dengan tema kitab Riyadhus Shalihin. Dan yang bertugas sebagai khatib sekaligus imam pada pertemuan kita ini yaitu Al-Ustaz Ruki Abdul Habib. Alhamdulillah sebelumnya kami beritahukan bahwa pelaksanaan Jumat Siang hari ini akan dilaksanakan pukul 11.52. Untuk itu kami imam yang masih ada dua atau yang masih ada dalam perjalanan tetap disegerakan karena tinggal beberapa menit lagi acara Jumat akan segera kita mulai. Terutama yang sudah dalam harap mengisi saf-saf yang di depan. Kebetulan sampai depan masih kosong. Mungkin itu saja pemberitahuan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua perhatian. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita berlatih hati kita untuk menjadi qalbun syakirun, seseorang yang senantiasa mampu melihat segala hal dengan rasa syukur. Dan semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala semakin mempercayakan nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi hati-hati, barang siapa yang kufur siap-siaplah dengan azab Allah yang pedih. Hadirin sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa nikmat Allah diberikan kepada kita, khususnya pada kesempatan kemarin kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan semoga selepas bulan Ramadan berlalu kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak dikategorikan celaka. Siapa itu? Man adraka Ramadan falam yufarahu. Orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi Allah tidak berikan ampunannya, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Semoga kita bagian dari orang yang beruntung yang mendapatkan kesempatan Ramadan dan keluar dari Ramadan, kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan Allah ampunan. Dan insya Allah dengan ampunan Allah ini menjadikan kehidupan kita pasca Ramadan menjadi kehidupan yang lebih baik dengan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita manfaatkan setiap waktu dan kesempatan, khususnya siang hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kita berduyun-duyun ke masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga kita mampu mengambil manfaatnya. Sepulangnya kita nanti dari sholat Jumat ini bertambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Maka khatib berwasiat khususnya bagi khatib dan umumnya bagi jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena inilah sebaik-baiknya bekal bagi kita. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang bagaimana syumuliyah Islam, kesempurnaan Islam, maka kita akan bicara Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana negeri akhirat yang itu adalah menjadi tujuan utama kita dan menjadi goal, menjadi target utama kita dalam setiap amal dan perbuatan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa btaghi fima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka dengan apapun yang Allah anugerahkan, kejarlah negeri akhirat, sambutlah, jadikanlah negeri akhirat sebagai goal, sebagai tujuan kita. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Masyaallah muslimin wa zumratul rahimakumullah. Konsep di dalam Islam sangat-sangat adil, sangat-sangat proporsional.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk urusan dunia jangan dilupakan. Tetap karena kita hidup di dunia, mari kita juga mempunyai goal target dunia. Tetapi jadikan semua pencapaian dunia itu adalah untuk goal utama kita, yaitu untuk negeri akhirat yang di sana abadan akan selama-lamanya. Maka Islam pun mengajarkan kepada kita untuk kita tidak meremehkan kehidupan kita di dunia. Bahkan di dalam doa yang sering kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan satu lagi, jangan sampai kita ngicipi neraka. Alhamdulillah. Maka dari saudara Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang orang yang memahami Islam, bukanlah mereka yang kemudian meremehkan dunia. Mereka pun berleha-leha dengan dunia, tidak punya semangat untuk mendapatkan dunia, bahkan mereka menjadi beban bagi dunia. Saya bilang, kultur di dalam Islam adalah orang yang berlomba-lomba untuk berprestasi, menjadi orang-orang yang hebat. Tapi jadikan kehebatan itu untuk memperjuangkan akhirat kita. Maka tidak ada alasan bagi seorang yang kemudian berleha-leha, bermalas-malasan, kemudian gagal dalam kehidupan di dunia, kemudian dia mengatasnamakan ini takdir saya menjadi orang miskin karena saya ditakdirkan Allah. Entar dulu, nanti dulu, jangan semuanya kemudian kita dengan alasan takdir kemudian kita memaafkan. Jangan-jangan ada kemalasan kita di sana, jangan-jangan ada ketidakmaksimalan ikhtiar kita di sana. Masyaallah muslimin wa rahimahullah. Islam itu tidak hanya ketika kita ada di masjid, tidak hanya kita menjadi orang soleh di masjid, ketika kita pakai sarung, pakai gamis, pakai peci, kita Islami. Ketika keluar dari masjid ini, hilang itu identitas kita sebagai seorang muslim, hilang itu. Udahlah, di masjid urusan di masjid, di kerjaan urusan di kerjaan. Mari kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nur ayat yang ke-37. Silakan nanti dicek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah, kuncinya adalah mengingat Allahnya yang menjadi kunci bagi kita. Dia tetap melaksanakan salat, menunaikan hak zakatnya. Mereka takut kepada hari dan penglihatan saat hari akhir nanti itu akan digelar oleh Allah. Orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh di dalam perdagangannya, jujur di dalam perdagangannya. Kalau konteks bagi pekerja, orang-orang yang menjadi profesional, orang-orang yang dia bekerja di satu instansi, di satu perusahaan, di satu bidang usaha, dia sungguh-sungguh di dalam pekerjaannya, kemudian dia tetap takut kepada Allah dalam pekerjaan itu, maka akan terlahir orang-orang yang tidak hanya saleh di masjid, tetapi saleh di setiap lini kehidupannya. Ini adalah karakter kita, dan itu yang dicontoh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai sebelum beliau menjadi Rasul pun sudah terkenal kejujurannya, terkenal akhlaknya yang sangat mulia itu. Sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang betul-betul terpercaya. Bahkan anehnya, orang-orang kafir Quraisy, mereka yang itu tidak suka dengan Rasulullah bukan karena akhlaknya, tetapi karena kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi bahkan mereka masih percaya orang yang paling bisa dipercaya kejujurannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masyaallah muslimin, Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Kita hari ini libur, maka saya mengambil tema bagaimana etos kerja seorang mukmin. Bagaimana etos kerja itu? Ini juga bagian dari syiar kita, bagian dari dakwah kita. Ketika dakwah itu tidak hanya menjadi tugas seorang ulama, menjadi tugas seorang ustaz, juga menjadi tugas seluruh orang-orang yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dakwahkan Islam salah satu lewat apa? Waktu yang kita paling banyak menghabiskan waktu kita di dunia, yaitu di dunia kerja kita. Sholat terukur, bahkan sholat Jumat ini yang paling afdol sebenarnya khotib itu tidak boleh lama-lama, tidak perlu lama-lama khotib itu, karena sebaik-baik pemahaman seorang terhadap ilmu agamanya seorang khotib yang dia khutbahnya itu pendek, tetapi semoga dengan khutbah pendek itu memberikan manfaat kepada jamaah yang hadir. Tidak perlu lama-lama. Hadirin saudara Allah, satu hal yang akan kita sadari, bagaimana penilaian orang-orang terkait etos kerja kita yang membawa nama agama yang sempurna ini, yang ternyata tidak diikuti oleh kesempurnaan muslimnya. Etos kerja kita dinilai masih kurang karena kita menilai memisahkan antara agama dengan bagaimana muamalah kita. Padahal di sinilah akhlak kita itu akan tercermin. Ketika seseorang yang takut kepada Allah, seseorang yang mengikuti Rasulullah, maka dimanapun dia berada, dia akan selalu mengingat Allah. Apa yang terjadi dengan kita? Bahkan pejabat di Indonesia ini mayoritas, karena kita muslim, pejabatnya pun mayoritas muslim, tapi ternyata nggak teruji kejujurannya. Orang pintarnya banyak, orang jujurnya yang langka. Gak usah jauh-jauh, kita masing-masing. Apakah kita selama ini termasuk orang-orang yang betul-betul ketika kita berprestasi di tempat kerja kita, dengan kesungguhan ikhtiar kita, kejujuran kita, kedisiplinan kita di dalam pekerjaan kita, sesungguhnya itu adalah cerminan kita. Kita sedang mendakwakan Islam. Maka sebaliknya, seseorang yang maaf tidak disiplin dalam pekerjaannya, tidak berusaha berprestasi di dalam pekerjaannya, mujahadah sungguh-sungguh menjadi orang yang profesional dalam pekerjaannya, maka dia pun sebenarnya sedang memberikan citra buruk terhadap eksistensi muslim, khususnya di tanah air yang kita cintai. Maka mari kita semangat berdakwah. Maka dakwah ini menjadi tugas seluruh kaum muslimin, termasuk para pekerja. Kita berikan prestasi terbaik kita di dunia kerja kita, dan kita cerminkan inilah perintah Nabi kami, inilah perintah Rasul kami, inilah dicontohkan oleh beliau agar kami berprestasi di dunia, tapi kami gak lalai dengan prestasi itu, tapi kami akan zuhur dengan prestasi kami itu. Dengan prestasi itu kita akan berikan itu untuk akhirat. Wa tetapi fima atakallahu darul akhirah, dengan apapun yang Allah karuniakan kepadamu kejalan negeri akhirat, termasuk prestasi di dunia kerja kita, prestasi usaha perdagangan kita, jadikan itu untuk negeri akhirat. Salah satunya dengan dakwah, berikan citra yang baik, khususnya kita yang mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk mencerminkan Islam yang sangat indah ini, termasuk di jam yang kita paling lama menghabiskan umur kita, yaitu di dunia pekerjaan kita masing-masing. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ta'ala Rasulullah bil huda wa dinil haq ya'muru ma'adini kulli wa kafan billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Hadirin
Saudara-saudara di khutbah yang kedua ini, jika saya menyampaikan salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadikan kita bersemangat untuk menjadi mukmin yang berprestasi, mukmin yang punya etos kerja yang hebat, yang mencerminkan kesempurnaan Islam yang kita cintai ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, al-mu'minu qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif wa fi kulli khair. Sungguhnya seorang mukmin, orang beriman yang kuat, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun dalam keduanya ada kebaikan. Seorang mukmin yang kuat fisiknya dengan olahraganya, dengan bela dirinya dan sebagainya, sampai dia mampu untuk menegakkan kalimat Allah dengan jihad. Sebagaimana saudara-saudara kita saat ini di Hamas dan para sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu, orang yang kuat dari sisi hartanya, masjid ini tidak mungkin bisa terselesaikan, bisa seindah ini kalau tidak ada orang-orang yang memberikan kekuatan dengan malnya, dengan hartanya. Seseorang yang dengan jabatannya mempunyai kekuatan, semua akan menjadi kebaikan. Bagaimana kita hari ini melihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka adalah cerminan bagaimana lemahnya kita dari sisi politik internasional. Sampai-sampai saudara-saudara kita terjajah, terzalimi, dan kita belum mampu berbuat banyak. Maka setidaknya mari kita berdoa tiap hari lewat lisan kita, lewat hati kita sampaikan kepada Allah. Kemudian dengan harta yang kita miliki Allah titipkan kepada kita, kejar di akhirat lewat infak kita kepada masjid ini, pada mereka. Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Walaupun dalam keduanya ada kebaikan, selama kita bisa menyikapi dua-duanya dengan baik, diberikan nikmat bersyukur, diberikan kita ujian bersabar. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang mampu untuk mentampilkan menjadi mukmin yang kuat, yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan insya Allah semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang mampu menjadi sebaik-baik manusia dengan kemanfaatan yang kita berikan. Mari kita bermunajat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, lingkungan kita, dan menjadikan kita muslim yang Allah cintai dengan kemanfaatan yang kita berikan. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa min al-batili batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat wa qamatis salam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سجرت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله
buat adik. Iya. Mama. Icip dulu. Gak apa-apa. Mari Pak. Oh, Waalaikumsalam.